Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 Januari 2025, awal tahun baru. Saat ini sekitar jam 5 ya, jam 5 sore. Saya berada di stasiun Rejoso. Dan stasiunnya ini. Kondisi saat ini habis hujan teman-teman. Dan tadinya itu saya mau hunting sekitar sore hari jam 3 sampai jam 4, ternyata hujannya masih deras. Dan ini kereta yang akan lewat di sini itu hanya tersisa Pandalungan aja. Cuma di sini saya hunting sekaligus mau membahas tentang GPK 2025 yang per tanggal hari ini kan tiket 1 Februari itu udah bisa dipesan ya. Jadi di GPK 2025 itu banyak sekali kereta yang jadwalnya berubah. Khususnya yang melintas di daerah lintas timur ini ada Pandalungan, Logawa, Ranggajati, Belambangan Ekspres itu dan lainnya. Itu juga banyak teman-teman. Jadi di GPK 2025 ini banyak yang menarik teman-teman. Dan juga ada Argo Wilis. Argo Wilis itu nomor KA-nya udah digeser sama Argo Semeru ya. Turangga juga naik dari yang awalnya 66 itu jadi 12. Itu intinya banyak jadwal kereta yang berubah dan ada juga kereta-kereta baru gitu. Cuma kalau untuk yang kereta baru yang katanya Malang, Ketapang, PP itu KA Ijen Express itu jadwalnya tuh belum ada teman-teman. Cuma ya kita tunggu aja ya nanti pastinya seperti apa. Dan juga saya sempat cek juga jadwal kereta api Logawa itu belum keluar. Kalau untuk yang lainnya tuh udah ada ya. Dan juga ada kereta Harina Pagi jadwalnya juga udah keluar ya. Jadi sekarang dari Surabaya Bandung yang via jalur utara itu udah ada 2 keberangkatan, yaitu pagi dan malam. Dan Harina Pagi ini menarik teman-teman, karena waktu tempuhnya itu sekitar 10 jam 30 menitan. Jadi kayak udah lebih cepet ya, karena kan yang di GPK 2023 ini atau jadwal yang masih saat ini berlaku di Januari itu kan masih 11 jaman ya, 11 jaman lebih itu. Cuma ya nggak tahu sih. Cuma menurut infonya juga kalau Harina Pagi ini rangkaiannya itu menggunakan transit dari Mutiara Selatan. Cuma mungkin teman-teman yang lebih tahu ya bisa komen-komen lah di bawah ya nanti ya, bisa sama-sama sharing ya apa-apa aja yang di GPK 2025 ini. Oh iya, ini juga teman-teman yang katanya juga komuter lain Supas diperpanjang hingga Probolinggo tuh sepertinya tidak jadi ya, karena di stasiun Rejoso ini juga tidak ada pembangunan apa-apa dan juga saya dari info teman-teman sekitar ya Pasuruan sini itu katanya jadwal Supasnya itu udah keluar, jadi masih sama dengan jadwal yang sekarang ini berlaku. Jadi Supas yang diperpanjang itu tidak jadi teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman tahu juga jadi atau enggaknya ya bisa direvisi ya. Bisa direvisi atau bisa tulis di kolom komentar benar apa enggaknya. Dan sekitaran 12 sampai 15 menitan lagi ini kereta Pandalungan lewat di sini teman-teman ya, melintas langsung stasiun Rejoso. Nah, kereta api Pandalungan ini saat ini kan masih berjalan di angka 100 ya, karena masih membawa bagasi itu. Dan waktu tempuh dari Jember ke Gambir itu saat ini 13 jam 50 menit. Dan di GPK 2025 nanti atau per 1 Februari 2025 itu menjadi 12 jam 30 menit teman-teman. Jadi jika waktu tempuh yang dari Surabaya ke Gambirnya itu udah mirip-mirip sama Sembrani, udah bisa nyaingin Sembrani lah gitu. Yang awalnya itu Pandalungan dari Surabaya Pasar Turi ke Gambir itu 9 jam,
40 menit menjadi 8 jam 45 menit dan udah bisa berjalan di angka 120 km per jam. Wah, menarik tuh. Jadi kayak emang sudah seharusnya kalau menurut saya kereta api Pandalungan ini bisa berjalan di atau bisa melaju di kecepatan 120 ya. Karena kan apa ya? Apalagi di jalur lintas timur ini, kereta Pandalungan merupakan kereta dengan tahta tertinggi yaitu full eksekutif. Jadi menurut saya sudah sewajarnya bahwa kereta api Pandalungan ini melaju di kecepatan 120 atau kecepatan maksimalnya. Dan juga kan sarananya itu udah mumpuni, yaitu stainless steel generasi pertama. Bukan hanya Pandalungan teman-teman, banyak kereta-kereta yang jadwalnya berubah itu dari Ranggajati itu juga antara dimajuin apa diundurin ya jadwalnya itu. Dan nggak tahu nanti persilangannya itu bakal masih di stasiun Grati atau di mana ya, kita lihat nanti. Dan yang saya tunggu ini juga jadwalnya kereta api Logawa. Soalnya kan Logawa paginya itu yang dari mana? Dari Jember ke Purwokertonya itu kan bersilangnya di sini, di stasiun Rejoso ini teman-teman. Cuma nanti karena Pandalungannya udah di percepatan waktu, nggak tahu ya bakal masih bersilang di sini apa di mana gitu. Saya juga belum tahu. Ya kita juga lihat nanti ya. Ada juga kereta Mutiara Timur itu yang awalnya dari Surabaya ke Jember itu 4 jam 4 menit itu menjadi 3 jam 40 menit teman. Jadi banyaklah kereta yang percepatan waktunya. Pandalungan sudah terlihat teman-teman ya. Nah, Pandalungan saat ini masih membawa bagasi dan kecepatannya masih 100. Nah itu dia kereta api Pandalungan nomor KA77 yang nantinya menjadi 31 ya teman-teman. Dan kecepatan yang awalnya dari 100 di-upgrade ke 120. Kereta api Pandalungan merupakan kereta api dengan tahta tertinggi di jalur lintas timur ini, yaitu full eksekutif dari Jember ke Jakarta Gambir. Kereta yang lewat di sini itu udah nggak ada lagi teman-teman. Nanti ada Ranggajati itu jam 6 lebih ya. Jadi ya ini karena saya huntingnya juga terlalu sore ya, udah mau mepet maghrib. Dan juga karena emang tadi sore itu hujan deras bang. Jadi tidak memungkinkan untuk hunting teman-teman. Jadi hanya dapat kereta api Pandalungan, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena Pandalungan ini masuk dalam pembahasan kita kali ini, yaitu percepatan waktunya, waktu tempuh, sama jadwalnya itu juga berubah. Yang dari Pasuruan itu biasanya jam setengah 8 itu menjadi jam 7 berapa gitu ya, jam 7 kurang, jadi bahkan lebih pagi teman-teman. Jadi intinya itu di GPK 2025 ini akan berlaku 1 Februari 2025 dan banyak juga jadwal kereta yang udah keluar dan juga udah bisa dipesan di akses by KAI, juga teman-teman bisa cek sendiri. Dan juga ada apa lagi ya, ada Taksaka tuh yang katanya 3 kali dari Jogja sama 3 kali dari Gambir. Juga ada Saunggali sama 3 kali PP. Jadi kayak intinya banyak kereta-kereta yang ya banyak jadwal kereta yang menarik teman-teman ya untuk dicoba nantinya di GPK 2025 ini. Jadi menurut teman-teman gimana nih tentang respon teman-teman atau tanggapan teman-teman tentang GPK 2025 ini?
yang udah banyak kereta yang kecepatannya ditambah, terus jadwalnya udah dibikin lebih nyaman juga, lebih ke intinya bisa disesuaikan, dan penambahan kereta-kereta baru juga. Itu menurut teman-teman gimana? Bisa lah kita sharing-sharing di bawah ya, kita saling diskusi gitu gimana ya tentang, atau juga ada info yang saya tidak sebutkan. Sebenarnya banyak teman-teman, banyak sekali jadwal kereta itu yang berubah, namun kalau disebutkan semuanya saya ya agak-agak lupa juga, harus bingung juga gimana ngaturnya. Jadi kita sharing dan diskusikan di komentar ya, gimana menurut teman-teman nih, atau ada nggak sih kereta favorit teman-teman yang tadinya itu jadwalnya udah enak terus dibikin nggak enak, itu kayak gimana. Jadi kereta apa juga yang teman-teman tunggu gitu. Jadi kayak ya ayolah kita sama-sama diskusikan di kolom komentar ya. Jadi hunting saya hari ini, saya hanya dapat satu kereta aja, yaitu Pandalungan nomor KA 77 ya, dari Jember ke Jakartanya. Dan mungkin hunting lagi besok atau kapan lagi ya, kita juga bahas lagi selanjutnya tentang jadwal yang berbeda juga, dengan kereta-kereta yang berbeda juga ya teman-teman. Dan oke lah, sekian dulu video hunting sekaligus pembahasan tentang berlakunya GAPK 2025 ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.